Selamat pagi anak-anak. Silakan ketua kelasnya disiapkan. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa bersama-sama. Silakan dipimpin berdoanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Dapi. Adakah keterangannya? Ya. Oke. Selain Dapi ada yang lainnya? Ya. Hanya Dapi saja? Ya. Udah Ibu ingat nggak? Kemarin ya, pas Ibu masuk, materi apa yang kita bahas? Alhamdulillah ya, berarti masih ada yang ingat. Untuk pertemuan hari ini ya, kita akan membahas tentang pengelolaan emosional. Oke, sebelum kita sama-sama bahas, pernah dengar nggak kata-kata itu? Emosional atau sering emosi. Nah, pernah nggak kalian emosian? Pernah, bahkan sering. Oke ya. Jadi tidak asing lagi. Kenapa kok perlu kita pelajari emosi? Hah? Untuk apa kita harus mengelola emosi? Sepertinya diam, artinya tidak ada yang tahu ya, belum paham tentang materi ini. Sebelum kita bahas ya anak ibu, gak usah tegang ya, bersama-sama nanti kita akan bahas secara mendalam. Tetapi ya sebelumnya kita akan kasih sebuah game atau ya aksinya. Nah, di sini coba dengarkan perintahnya ya, Ibu. Di sini ada 6 bagian ke kertas. Kertas ini apa isinya anak-anak Ibu? Itu merupakan ya contoh-contoh emosi. Ya, apa saja salah satunya? Oke, coba tolong dibacakan Brilian. Senang atau bahagia. Nah, ini merupakan contoh dari emosi. Bu minta tolong ya. Nih, yang pertama silakan ditempel di salah satu kotak, basing terserah. Silakan ditempel. Nah, selain bahagia, senang, kira-kira apa lagi tuh emosi? Ada yang tahu nggak? Nah, ini juga termasuk contoh daripada emosi. Coba Ibu minta tolong dibacakan. Zeki. Terkejut atau kaget. Nah, terkejut atau kaget merupakan juga contoh daripada emosi. Nah, Ibu minta juga tolong juga yang satunya. Tasya, silakan ditempel. Oke. Selanjutnya. Oke. Nah, Bu minta tolong. Nara, silakan dibaca. Marah. Ya. Ini juga merupakan contoh atau bentuk daripada emosi. Dan Ibu rasa ya sering ya kalian marah dan termasuk Ibu. Oke, Bu minta tolong juga ya. Silakan ditempel di depan. Selanjutnya. Nah, Khadijah silakan dibacakan. Takut. Pernah nggak ngerasa takut? Nah, ini juga merupakan contoh daripada
Emosi, itu contoh emosi. Silakan, Bu minta bantuannya ya. Silakan juga ditempelkan di salah satu kolomnya yang belum ada. Selanjutnya, nah, oke, coba Tania, dibacakan Tania. Pernah nggak kalian merasa sedih? Nah, ini juga termasuk contoh daripada emosi. Nah, ini minta tolong Tania. Silakan ditempelkan. Nah, ada juga selanjutnya. Oke, satu lagi. Arif, coba Arif, minta tolong dibaca Arif. Malu. Pernah nggak kalian merasakan emosi malu? Pernah nggak? Oke ya. Zeki ya, coba minta tolong. Silakan ditempel. Selanjutnya, oke, Prima, minta tolong dibacakan. Jijik atau muak. Jijik atau muak. Jijik atau muak merupakan sebuah emosi. Oke, silakan ditempelkan. Nah, selanjutnya ya, tugas kalian ya akan Ibu bagikan satu persatu ya, kertas secara acak. Nah, kertas ini sudah berisi sebuah pernyataan ya. Nanti akan berhubungan dengan emosional. Coba perhatikan sebentar. Sebelum Ibu bagi ya, tugas kalian kalau sudah dapatkan kertas, kalian hanya memasangkan kira-kira pernyataan ini cocok masuk di bagian yang mana. Kalian harus menempelkan di salah satu dari ketujuh item tersebut. Sudah paham? Oke, udah paham semua ya? Bisa Ibu bagikan? Oke, nih. Dibagikan, dioper ke belakang, satu-satu. Selanjutnya, silakan dibaca secara seksama. Nanti tugasmu hanya menempelkan di bagian sana. Tetapi sebelum ditempel, dibacakan dulu di depan kelas supaya teman-teman kamu tahu. Ya, ingat. Selanjutnya ya, coba mulai dari depan sini ya. Azara, silakan maju ke depan, dibacakan. Oke. Jika jajanan di kantin dihinggapi lalat, saya akan merasa. Nah, tinggal pilih. Silakan tempelnya di bagian mana. Dia akan ditempel di bagian yang jijik. Selanjutnya, Tania. Jika saya tidak mengerjakan PR, saya akan merasa. Tuh, tempel di bagian mana? Tinggal dipilih. Ya, Tania. Selanjutnya, maju. Jika teman saya tiba-tiba memberikan hadiah, saya akan merasa. Nah, tinggal kamu pilih. Mau ditempel di bagian yang mananya. Selanjutnya, Jessica. Jika yang mengambil pulpen saya akan merasa. Nah, tinggal pilih Jessica di bagian mana. Jika pulpen kamu ada yang mengambil. Selanjutnya, Rizky. Nah, kalau ketahuan mencontek akan merasa apa? Tinggal dipilih. Cocokkan di bagian yang mananya. Agus, silakan maju Gus. Nah, akan merasa apa kalau nilaimu rendah? Silakan dipilih di situ, Gus. Akan merasa apa jika nilai kalian rendah? Selanjutnya, Rafael, silakan maju. Nah, kalau disuruh membersihkan WC akan merasa apa? Selanjutnya, Alvin. Nah, kalau datang terlambat tuh akan merasa apa? Zeki?
Silakan Zeki. Dibacakan Zeki, punyamu apa? Nah, jika dipanggil dengan guru BK, apa yang dirasakan? Silakan ditempel. Selanjutnya, Nara. Dibacakan Nara, punyamu apa Nara? Jika ada yang mengejek saya akan merasa. Nah, jika ada yang mengejek, apa yang dirasakan? Silakan ditempelkan. Selanjutnya, Tasya. Nah, kalau disuruh guru maju ke depan kelas akan merasa apa? Silakan ditempel. Khadijah, silakan maju Khadijah. Dibacakan dulu Khadijah. Jika saya berkelahi, saya akan merasa. Nah, jika berkelahi akan merasa apa yang dirasakan jika berkelahi? Silakan dipilih. Selanjutnya Eza. Jika ruang kelas saya kotor, saya akan merasa. Tuh, jika ruang kelas kotor akan merasa apa Eza? Tinggal kamu pilih. Marwah, selanjutnya maju. Jika saya makan di dalam kelas, saya akan merasa. Oke, jika makan di dalam kelas, apalagi ada gurunya akan merasa apa? Silakan ditempel. Selanjutnya, ya Resti, maju Resti. Dibacakan Ti di depan kelas dulu Ti. Jika saya ketahuan merokok di lingkungan sekolah, saya akan merasa. Nah, jika ketahuan merokok di lingkungan sekolah, tinggal ditempel di bagian mana akan merasa apa? Selanjutnya, Ribdo. Jika saya mengeluarkan baju saat akan merasa. Nah, jika mengeluarkan baju di lingkungan sekolah akan merasa apa ya? Silakan ditempelkan di bagian yang mana. Selanjutnya, Jika saya diputuskan pacar, saya akan merasa. nah jika diputuskan pacar, apa yang akan dirasakan? Iya, silakan ditempelkan di bagian yang mana kira-kira. Selanjutnya, Arif. Jika disuruh menjadi petugas upacara, saya akan merasa. Ya, kalau disuruh jadi petugas upacara akan merasa apa? Selanjutnya, masih ada tersisa 2 orang, silakan. Brilian maju. Jika saya mendapat peringkat, saya akan merasa. Nah, jika mendapatkan ranking atau peringkat akan merasa apa? Silakan tempel. Prima, silakan Prima maju. Punyamu lagi Prima. Jika orang tuanya dihina atau dicela akan merasakan apa yang dirasakan. Oke. Sudah semua selesai? Oke. Baiklah ya. Tadi ya kalian sudah dari pada tempat masing-masing. Yang ditempel itu merupakan contoh-contoh daripada emosi. Selanjutnya ya, Ibu akan refleksi, yaitu meminta kalian ya, coba ya, merefleksi. Bu katanya, Tasya, apa yang dirasakan setelah dari mengikuti game tadi? Seru. Oke. Selanjutnya, nih ya, Khadijah ya.
Dari berbagai contoh emosi tadi ya, menurut Khadijah, mana yang termasuk yang emosi yang sifatnya positif? Coba. Senang atau bahagia. Nah, sekarang kebalikannya. Coba. Ya, Arif, menurut Arif tuh dari contoh-contoh emosi tadi, adakah yang sifatnya negatif? Marah. Jadi semua tadi anak-anak ibu ya merupakan contoh daripada emosi. Nah, setelah kita melaksanakan game tadi, sudah paham belum? Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan emosi? Hah? Sudah, yakin sudah paham? Kalau udah paham Ibu tanya, Arif, apa sih yang dimaksud dengan emosi tadi? Setelah kita praktek, ada contoh-contoh emosi. Menurut Arif ya, ada saja. Emosi adalah terserah. Menurut Arif apa sih? Ya, ada di sini ada takut, terkejut, malu, sedih. Apa emosi? Reaksi apa? Ada yang menambahkan? Iya, Emosi adalah sebuah perasaan. iya, bagus. Perasaan. Jadi emosi itu merupakan sebuah gambaran dari perasaan. Apa yang kita rasakan. Pernah kan ngerasa kayak kejut yang kata ada di depan. Itu ya dimaksud dengan emosi. Oke. Selanjutnya, apa manfaat kita belajar emosi? Kenapa kok kita perlu belajar emosi? Tujuannya untuk apa? Ya, coba untuk apa kita belajar emosi? Nah, untuk memahami diri kita sendiri terlebih dahulu. Pertama, kayak mana kondisi diri kita? Apakah saya sedang emosi ketika kita sedang harus paham dulu pertama. Ketika kita sedang marah, kita harus paham itu. Ketika kita bahagia juga harus. Jadi tujuannya supaya memahami diri sendiri. Nah, selain memahami diri sendiri, untuk apa lagi? Harus mengelola emosi. Kita sebagai makhluk sosial. Artinya selalu berhubungan dengan orang lain. Terutama di lingkungan sekolah. Dengan berbagai karakter anak atau peserta didik. Kalau kita nggak paham, ya, nggak kenal dengan emosi kita, ya, akan timbul suatu masalah. Itu untuk memahami diri. Contohnya berantem itu, nah ya, termasuk karena dia tidak bisa mengelola emosi. Kena injak dikit langsung emosi ngegas tinggi. Nah, kalau kita tidak mampu, ya kita tidak bisa bersosialisasi dengan baik dengan teman kita. Jadi pertama-tama ya harus bisa dulu memahami diri kita sendiri. Nah, selanjutnya memahami orang lain. Oke, kayak mana cara memahami orang lain? Tuh, ini kan satu kelas, udah dari kelas 7. Sekarang kelas 8, artinya sudah 2 tahun. Kalian di sini bersama-sama harus paham satu sama lainnya. Kalau tidak paham ya, tidak akan berjalan dengan baik. Contohnya Bu kasih tahu coba ya. Nih Eza, tahu nggak ketika Khadijah sedang marah biasanya? Hah? Harusnya kita tahu bisa membaca ya situasi atau gambaran diri dari teman kita. Selain kita harus tahu ya gambaran diri kita, teman kita juga harus tahu. Itulah modal kita dalam bersosialisasi atau bergaul. Jadi ketika Khadijah sedang marah, tuh ya, kamu harus bisa bersimpati atau empati. Bisa nggak coba ya, Brian? Ya, ekspresi seseorang, gambaran diri bisa nggak dilihat dari kasat mata atau fisik? Bisa. Ya, kita bisa melihat. Ya, kalau dia lagi sedih, pasti ditanya sebagai temannya, kenapa? Apakah diputuskan pacarnya atau uang jajannya hilang? Harus bisa membaca ekspresi dari teman kita. Nah, itulah modal kita dalam bergaul. Makanya penting sekali untuk belajar mengelola
emosi. Selain untuk memahami diri ya, untuk memahami orang lain, juga untuk apa? Menghadapi tantangan, berbagai tantangan dalam kehidupan. Nah ya, kalau kita tidak pintar-pintar ya, mengelola emosi, maka ya kehidupan kita jarang-jarang tidak berjalan dengan baik. Contoh ya. Nah, contohnya tadi pagi Bu udah siap tuh mau berangkat ke sekolah. Tiba-tiba ya ban motor Ibu pecah. Nah, kalau bisa dibayangin ya, udah siap berangkat pecah. Nah, itulah itu sebuah ban motor itu pecah tadi apa? Merupakan bentuk daripada contoh sebuah tantangan. Bagaimana caranya Ibu ya 7.30 sampai di sekolah walaupun ada kendala di jalan. Pak ban motor Ibu jadi pecah-pecah kali ya, tetap sampai. Nah, itu merupakan tantangan. Nah, itulah bentuk emosional kita, cara menyikapi tantangan tersebut. Biar walaupun ada kendala di jalan, tetapi aktivitas bisa berjalan seperti biasanya. Jadi untuk begitu juga kalian nah Ibu ya, masih banyak sekali tantangan ya yang kalian akan hadapi baik saat ini ya, nantinya di masyarakat banyak sekali. Makanya penting untuk mengelola emosi, pandai-pandai mengelola emosi untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira ya, ada yang tahu nggak bagaimana tekniknya atau caranya untuk mengelola emosi tadi? Tidak usah didengarkan. Selain itu apa lagi? Bagaimana caranya? 5. Ya, teknik atau cara mengelola emosi. Oke, Bu kasih ini penjelasan. Coba, pernah nggak ketika gurumu masuk kelas, nah ya, kalian ribut tuh. Nah, dan gurumu itu keluar, meninggalkan ke kelas. Dia tidak jadi ngajar. Pernah nggak kejadian seperti itu? Pernah, ya, sering mungkin ya. Pernah nggak ketika kalian ribut ya, tuh, lihat guru ya, kok dia nggak mulai-mulai tuh belajar. Ada kenapa? Kok gurunya diam aja di depan ke kelas? Kenapa guru itu nggak ngajar? Nah, ketika dia diam tersebut, anak Ibu, ya itu merupakan teknik atau cara dia untuk mengelola emosi. Kayak mau ngajar, kalau situasi kelasnya ribut, berisik. Nah, dan ketika guru meninggalkan ruangan kelas pun ya, itu merupakan teknik guru itu untuk mengelola emosional. Karena kenapa? Walaupun dia tetap ngajar, nah ya, itu tidak akan berjalan atau tidak akan efektif. Karena kalian ribut. Ya, dia sudah capek-capek ngajar, tetapi materinya tidak sampai ke kalian. Karena kondisi kelasnya tidak kondusif. Nah, ketika guru tadi meninggalkan ruangan, itu merupakan teknik, salah satu cara. Nah, di situ biasanya ya dengan menggunakan roda pilihan. Nah, banyak sekali alternatif ya. Pertama, bisa dengan cara apa? Biasanya yang kalian lakukan coba kalau kalian lagi emosi ya. Dengan cara apa, Arif? Biasanya kalau kamu dengan lagi emosi, bagaimana caranya, teknik kamu untuk menenangkan? Diam. Khadijah, biasanya, kalau kamu lagi emosi, teknik kamu untuk ininya seperti apa, Nak Ibu? Diam. Nah, ini nanti ya, coba kalau kalian lagi emosi, ya, kalian bisa dengan menghirup udara dari hidung, lalu kamu keluarkan. Coba dicontohkan, dipraktekkan. Dihirup udaranya, lalu dikeluarkan. Itu merupakan contoh dia dalam mengelola emosi. Selain itu ya,
Bisa juga dengan keluar, berjalan, meninggalkan tempat ya. Tujuan kenapa? Nanti kalau dia tetap di tempatnya akan marah atau terjadi hal-hal dia tidak sanggup untuk mengontrol. Makanya lebih baik ditinggalkan. Keluar dulu sejenak ya dari ruang kelas atau dari mana. Itu merupakan untuk mengontrol emosi. Selain itu bisa juga dengan itu ya tadi dengan memandang wajah seseorang. Contohnya dia lagi kesel, marah, jengkel. Dia lihat tuh muka ibunya yang sendu ya, adem. Jadi emosinya tadi hilang dengan dia lihat mukanya tadi. Itu juga bisa digunakan. Selain itu apalagi juga ya jeda ya, apa jeda itu artinya berhenti sejenak. Contohnya kalau dia tahu lagi marah tuh otomatis ya responnya pasti akan negatif. Namanya kita tidak bisa mengontrol. Tapi kalau kita berhenti dulu, berhenti dulu, baru nanti pasti akan menemukan suatu solusi atau alternatif. Ya, berhenti dulu, baru ban saya tadi pecah, saya berhenti dulu. Alternatif saya artinya ibu harus cari tebengan ya. Kalau ibu langsung marah itu akan percuma. Walaupun bu motornya ibu ya tendang ya atau ibu ngomong-ngomong kasar itu tidak akan menemukan sebuah solusi. Berhenti dulu sejenak itu namanya jeda. Lalu dipikirkan ya bagaimana solusinya. Artinya jepok tebengan, motor ditaruh di dalam bengkel. Kalau kita emosi, kurang ajar ini, itu tidak akan menyelesaikan sebuah masalah dengan berhenti senyap dikasih jeda. Nah, selanjutnya juga ya bisa digunakan dengan contohnya kalau kamu lagi emosi bisa juga dengan main game kah atau melakukan kesenangan. Itu merupakan teknik untuk mengelola emosional. Bahkan ya biasanya juga ada sering tuh ya yang sedang marah-marah ya. Biasanya ada yang malah hobi makan, dibawanya dengan makan ada juga yang kalau dia lagi marah ya tidak bisa makan, tergantung dari kondisi masing-masing. Ada yang dibawa tidur atau istirahat. Itu merupakan teknik kamu untuk mengelola emosi. Ada juga tuh perempuan biasanya kalau lagi diputus pacarnya ambil kertas tulis, dicoret-coret di buku, ditulis perasaannya, ditulis dalam buku diarinya. Itu juga merupakan contoh daripada ya teknik untuk mengelola emosi. Kena kesal tadi ya, kena sedih tadi, kena diputuskan pacar ditulis tuh di buku harian. Itu juga merupakan teknik. Jadi kita harus pintar-pintar ya anak ibu untuk mengelola emosi. Ya terserah, itu banyak pilihan. Jangan langsung ya ada kena senggol dikit ya, ada masalah sedikit langsung melunjak ya. Artinya nanti bisa terjadi kenapa? Ya, akibatnya kalau tidak bisa mengelola emosi dengan baik akan berbahaya tidak? Coba, ini kenapa? Apa mau ini dulu kok kurang semangat ini? Coba sebentar. Kalau kita tidak mampu mengelola emosi dengan baik, itu akan berakibat ya tidak baik. Baik untuk diri sendiri maupun untuk orang contohnya. Ya, contoh ya. Tuh, si Khadijah kehilangan uang jajan, hilang ternyata ada yang nyuri. Ya, karena dia tidak mampu tadi untuk mengelola emosinya ya akibat hilang uang tadi dia marah. Bisa saja marah-marahnya itu akan berimbas tidak dengan temannya. Berimbas. Bisa dia marah-marahnya ke Eza. Eza kan tidak ada salah, tidak tahu menau. Tiba-tiba si Khadijahnya marah-marah. Ya, Eza juga ikut kena. Ya, dia hilang duit juga. Tiba-tiba si Tasa pengen curhat tuh. Ya, dia marah-marah bukannya mendengarkan curhatan Tasa. Ya, karena Tasa tidak tahu bahwa si Eza ini tadi hilang duit jajan. Itu juga akan berdampak. Makanya kata Ibu ya, akan berdampak. Ada juga biasanya kalau lagi emosian sering membanting-banting barang. Ada nggak yang seperti itu? Ya, dilempar-lempar. Ya barangnya ya, sampai hancur, pecah. Ada ketika seorang itu sedang emosi. Namanya emosi itu pikiran itu tidak bisa
kendalikan sehingga akan berakibat buruk baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Jadi kita anak ibu ya harus bisa mengontrol emosi untuk diri kita sendiri juga untuk orang lain. Harus tahu, nah ya, oh si Arif dia lagi seneng tuh kayaknya. Buktinya saya ditraktir, jadi emosinya dia lagi bahagia. Harus bisa mengetahui emosi teman kita masing-masing supaya nak ya kamu bisa bersosialisasi dengan baik ya. Itu merupakan sebuah kemampuan Ibu. Kita mampu mengelola emosi dengan baik. Semua sejadian Ibu ya. Kadang-kadang timbul sebuah masalah. Mana yang begini mampu untuk mengelola emosionalnya. Oke. Kalau ada yang belum paham mengenai emosi ya. Sebelum ini ada Bu kasih tugas nanti ya. Bisa ditanyakan. Ya, sebelum kita ke tahap selanjutnya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, ini penting ya untuk mengelola emosi tadi. Untuk memahami diri, memahami orang lain dan untuk menghadapi tantangan. Oke, kalau sudah paham semua sepertinya ya. Ini ada tugas tuh selanjutnya dari Ibu. Tapi sebelum kalian mengerjakan tugas ya, kita breaking dulu lah. Biar dari tadi ini hampir 2 sesi ya. Berdiri semuanya. Berdiri di lorong. Oke, berdiri. Ada 3. Ketika, siap. Ketika Ibu bilang, botak pegang kepala. Ya, batuk pegang mulut. Batik pegang oke ya, udah paham belum instruksinya? Ya, oke, butuh konsentrasi. Ketika Ibu bilang botak, pegangnya. Oke, ketika Ibu bilang batuk, pegangnya. Nah, ketika Ibu bilang batik, pegangnya. Oke, siap. Batuk, batik, botak, batik, batuk, batuk, botak, batik, botak, batuk, batuk. Nah, oke. Itu kurang konsentrasi. Udah, silakan duduk kembali. Alvin, itu kurang konsentrasinya. Oke. Nah, kita udah belajar tuh, udah dari aksi, sudah dari refleksi, sudah dari materi. Tugasmu keluarkan kertas 1 lembar. Oke. 1 lembar saja. Udah? Ya, ingat, nggak perlu ditulis namanya. Hah? Nggak usah ditulis namanya. Pas ini berpasang-pasangannya, gini, coba tugas kalian ya. Barisan yang ini, sebentar ya. Coba, barisan yang ini ya, mencatat emosi yang sebelah sini. Si Tasya, dengarkan dulu instruksinya ya. Mencatat emosi biasanya ya. Si Prima ini seperti apa? Emosi tadi ya, ada yang positif, ada yang negatif. Tuh. Biasanya si Prima ini yang positifnya apa emosinya, yang negatifnya apa. Yang bagian ini tugasnya untuk mencatat yang bagian sini. Tasa itu seperti apa ya? Ya, emosi positifnya apa, emosi negatifnya apa. Nggak usah banyak-banyak ya. Satu-satu kalau nggak dua. Tujuannya supaya kamu bisa mengenali paham mengenai emosi lawanmu atau temanmu. Silakan. Nah, yang ini ya kamu lihat emosi
Ini nih Aufabrian seperti apa? Nggak usah takut, ingat ya. Apa adanya penilainya realnya nyata. Eza juga nilai tuh. See? Nah, Arif menilai si Eza seperti apa, ya, emosi positif dan emosi negatif. Nah, sebelah sini juga sama. Udah selesai? Udah selesai? Oke, berhubung waktunya sudah ini ya, hampir habis, kita cukupkan. Oke, sebelum Ibu akhiri, Ibu pengen tahu tuh, ya, coba maju dulu si Arif. Apa penilaiannya tentang si Eza? Maju ke depan kelas ini ya. Nah, apa penilaian kamu tentang si Eza, Arif? Silakan, Rif. Biasanya emosionalnya Eza seperti apa? Ya dibacakan, nggak usah malu-malu. Silakan. Positif dari Eza, senang atau bahagia. Senang atau bahagia, bahagia selalu. Terus negatifnya biasanya apa? Positif dari Eza, jijik atau muak. Jijik atau muak. Itu kenapa Eza? Kok sering jijik ya? Oke, silakan duduk. Nah, gantian tuh. Coba Ibu minta dulu ya. Yang perempuan dulu. Jessica. Maju dulu Jessica. Jessica, kamu menilai ya emosionnya ya Farel tuh ya. Coba dibacakan. Biasanya Rafael bersikap positif. Ah. Senang atau bahagia. Senang atau bahagia tuh penyebabnya apa Rafael? Dibagi dong dengan Ibu. Negatifnya apa? Rafael bersikap negatif seperti marah-marah. Sering marah-marah. Dia saja bahagia. Oke, silakan duduk kembali. Nah, itulah ya contoh daripada emosi. Nah ya, perasaan atau gambaran daripada perasaan kita masing-masing. Pastinya kita pernah merasa bahagia, malu, sedih ya, dan lain sebagainya. Silakan ditutup kembali ya bukunya, ya disimpan dan dibereskan. Berhubung jam Ibu sudah habis. Baiklah, sebelum Ibu keluar, silakan ketua kelasnya disiapkan. Siap. Risop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali.